Baik, Bapak Idi Ratomi Baisa SPD EPD, di lembaga kita Sekolah Islam Sebelah Malang ini kan memang salah satu jargonnya adalah sekolah para juara ya. Iya. Dan alhamdulillah ini bukan merupakan suatu kesombongan mungkin ya, tetapi ini merupakan suatu bentuk rasa Spirit syukur juga ya, kadar Allah dan juga spirit kita untuk memicu semangat Ananda atau semua ya, nggak hanya Ananda ya. Iya, semua. Semua tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan yang ada di Sekolah Islam Sebelah Malang ini untuk terus berpacu. Dan memang ini kita terinspirasi oleh begitu semangatnya Direktur kita Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadol ya, MPD yang selalu mengawal ya dan memberi motivasi kepada kita semuanya. Dan salah satu anugerah lagi ini pemirsa channel YouTube Sabillah Mendidik Indonesia, ini ada bawa apa lagi nih Bapak Idi ini? Apresiasi Pendidikan Keluarga 2019. Ini Sekolah Sahabat Keluarga. Ini tingkat nasional nih Pak Idi? Tingkat nasional. Oke. Mungkin bisa dijelaskan Pak Idi, apa itu maksudnya Sekolah Sahabat Keluarga ini? Iya. Apa itu maksudnya Sekolah Sahabat Keluarga ini? Iya, ini memang dari pendidikan anak usia dini dan pendidikan keluarga di di direktorat itu. Ada kegiatan memang yang utamanya adalah mengajak sekolah itu melibatkan orang tua kok Mas. Jadi dilihat dari keterlibatan itu. Kami terpilih dari sekian ratus, 500 sekian sekolah se-Indonesia, mulai dari TK sampai dengan SMK. Kami termasuk 21 besar itu. Dan memang ini bukan lomba, tapi anugerah. Anugerah ya. Anugerah itu diberikan jika seseorang atau sekolah itu bisa memenuhi kriteria. Ada kriteria dari sana. Betul, ya, dari sana seperti itu. Tahapannya sama. Ini langsung ada, kita langsung mengajukan ke nasional, juga mewakili Kota Malang, diverifikasi dan sebagainya. Nah, intinya adalah anugerah ini diberikan kepada sekolah yang dia memiliki program yang ada keterlibatan orang tua. Jadi yang dilihat adalah keterlibatan orang tua. Kalau saya KS prestasi kemarin dilihat dari memang bagaimana kepala sekolah bisa mengantarkan sekolah yang hebat. Nah, dengan program tadi belum saya sampaikan Mas Guru ya, bahwa tidak hanya saya tetapi guru saya Bu Kusmiati yang bersama-sama berjuang dengan saya mulai dari level kota, provinsi juara 1 sampai ke nasional. Cuman sayangnya memang masih belum dapat kesempatan juara nasional. Tapi sudah hebat sampai ke nasional. Provinsi ya. Ya, ke provinsi. Kemudian yang ini diberikan kepada sekolah anugerahnya. Anugerahnya kepada sekolah menyampaikan best practice tentang bagaimana melibatkan orang tua, keluarga dalam penyelenggaraan sekolah. Memang di SMP 9 ini ada wadahnya untuk orang tua ini Pak Idi? Iya, pasti. Kalau di sekolah negeri dan umumnya adalah komite sekolah. Tapi di kami kan kita kan ada sebutan majelis orang tua siswa atau MOS ya. Majelis orang tua siswa dan paguyuban kelas. Setiap kelas ada paguyubannya. Nah, sebelum lomba itu, sebelum ada anugerah ini, kegiatan pelibatan orang tua sudah menjadi suatu kebiasaan. Karena dalam programnya ada forum komunikasi lingkungan edukatif, ada komunikasi tentang sarannya edukatif, kemudian dan sebagainya. Nah, secara nyata itu kita lakukan Pak Mas Pur. Misalnya ada kegiatan lomba di sekolah yang jadi jurinya orang tua. Begitu ada pembinaan Bapak Ibu guru, itu ada orang tua yang membina Bapak Ibu guru yang profesinya sebagai dosen. Sebentar Pak Edi. Selama ini kan sudah berjalan ya. Lalu bagaimana kesan orang tua apa nggak merasa direcoki di sekolah? Yang setahu saya selama ini mereka bahkan bangga Pak Maskur dilibatkan oleh sekolah untuk beraktivitas, jadi narasumber dan sebagainya seperti itu. Tentu kalau melibatkan banyak, biasanya kita ngambil celah yang sekiranya kalau beliau-beliau ini bekerja off gitu ya. Iya, itu aja yang menjadi masalah. Makanya kita mempunyai regulasi yang tidak tertulis bahwa kegiatan yang melibatkan orang tua di hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Betul. Sabtu. Harapannya orang tua yang mungkin bekerja ini ikut aktif. Ada banyak kegiatan besar Pak Maskur yang kelihatan peran serta orang tua. Yang pertama yaitu terkait dengan assembly budaya. Assembly budaya itu program unggulan di setiap tahunnya di bulan Oktober November dalam Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ya. Dan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda juga. Tepat kalau ada assembly budaya. Nah, pembelajaran berbasis project yang dibuat anak-anak tentang budaya itulah yang dipresentasikan di assembly-kan. Anak-anak unjuk diri di sekolah, disiapkan stand-stand daerah per kelasnya. Siapa yang membangun stand? Yang bangun adalah orang tua. Itu yang keunggulannya.
sampai mereka rela sampai malam-malam Mas Gur ya, seperti itu. Lembur ya orang Lembur. tua. Oke. Kemudian wujud dari kecintaan anak-anak dengan project based learning, ada namanya teknologi for my parents. Jadi anak-anak diajak untuk membuat teknologi yang itu ditujukan untuk orang tuanya. Gitu. Nah, itu juga ada assembly-nya. Namanya assembly my technology. My teknologi, Iya. tapi ini kaitannya dengan orang tua, berarti Orang tua, for my parents. For my parents. Nah, di situ keterlibatan orang tua. Bahkan untuk kegiatan project based learning, Iya, iya. kita minta orang tua yang punya kompetensi terkait teknologi, kita undang mereka untuk kuliah tamu lah bahasanya. Mereka ngajari anak-anak. Enak ya, gratis seperti juga itu. ya. Gratis juga, itu yang penting. Itulah Ini kan kerjasamanya pintar-pintarnya kita bukan memanfaatkan, tapi memberikan kesempatan pada mereka untuk mengabdi. Ya, seperti itu. Nah, dari semua yang kita lakukan Pak Mas Gur, peran serta orang tua di berbagai bidang yang ada itu, tinggal kami menjadikan portofolio. Iya, iya. Mengumpulkan semua materinya, Iya. kemudian kita untuk diajukan. Oke. Yang menjadi di akhir adalah ada anugerahnya nih Mas Gur. Jadi karena bukan lomba dan ini bukan kita persiapkan untuk mengikuti lomba, tetapi kami hanya mengkompilasi dari Dan best memang practice sesuatu seperti yang itu. real dijalankan di sini Pak Edi ya. Jadi kalau ditanya apa persiapannya dan lain sebagainya, Nggak saya ada sampaikan nggak ada. Cuma jilid-jilid aja. Hanya jilid mengumpulkan Mengumpulkan materi-materi itu, saja. oke. Karena apa? Tidak ada yang dibuat-buat. Oke. Dan waktu diverifikasi dari Jakarta, guru ditanyai, ada kepala sekolah, Orang ada tua juga anak-anak, ya? orang tua juga. Mereka dengan enaknya menyampaikan semuanya. Karena apa? Mereka mengalami. Oke. Itu yang menjadikan saya merasa bangga bahwa prestasi ini adalah prestasinya orang tua. Oke. Karena orang tua terlibat langsung dalam penyelenggaraan sekolah. Benar-benar Sabilillah menjadi milik masyarakat. Benar-benar SMP Sabilillah menjadi miliknya orang tua, miliknya anak-anak. Seperti itu Mas. Oke. Dan memang program-program yang ada di Sekolah Islam Sabilillah Malang, ya, terutama di SMP Islam Sabilillah Malang Full Day School ini, memang selalu melibatkan orang tua siswa, Pak Edi ya, sehingga yang namanya majelis orang tua siswa, paguyuban kelas, ini betul-betul dalam tanda petik dimanfaatkan sebaik-baiknya bagaimana pola pendidikan anak di SMP Islam Sabilillah Full Day School ini. Karena bagaimanapun juga mungkin Pak Edi ya, tanggung jawab terhadap pendidikan kan sebenarnya nggak hanya pada guru Pak Edi ya. Iya, aslinya seperti itu Mas Gur. Aslinya nggak ada. Kita membantu orang tua, Orang tua. dalam mengembangkan pendidikannya. Dan mungkin di masa pandemi semacam ini juga ada orang tua yang harus mengambil hikmah bahwa mereka juga harus banyak terlibat Pak Edi ya. Betul. Kan sekarang ini orang tua harus terlibat Pak Edi ya. Iya, Di makanya SMP bagaimana ini Pak Edi? Iya, keterlibatan orang tua pasti iya. Iya. Tetapi orang tua yang aktivitas bekerja Pak Mas Tinggi Gur mungkin tentu ya. menjadi satu kendala. Iya. Tetapi kami punya prinsip bahwa pandemi COVID ini menjadikan anak mandiri. Iya. Sehingga saya katakan bahwa orang tua tidak harus menjadi guru di sekolah, di rumah. Iya, iya. Tidak harus, dalam artian begini, kita Terus selalu memberikan harus dampingin, dituntun dan enggak, sebagainya, enggak tidak. harus ya. Justru kesempatan ini, makanya kenapa ada web based learning itu Pak Mas Iya. Gur, sudah dirancang urutan pembelajarannya. Oke. Jadi Anak sudah lengkap mengikuti Pak Edi ya? lengkap Apa semua, prosedurnya? mengikuti alurnya dari Alurnya. A to Z sampai seperti Iya, itu Mas Gur. Harapannya bahwa generasi-generasi kita yang akan datang ada menjadi generasi mandiri. Oke. Jangan sampai anak-anak didik kita nanti ke depan mereka selalu tergantung orang tuanya. Oke. Begitu menghadapi masalah, dia nggak bisa apa-apa. Iya. Karena nggak dibantu oleh orang tua. Iya. Nah, mudah-mudahan keterbatasan ini Iya. menyebabkan anak-anak menjadi mandiri. Iya. Yang kedua adalah menjadi kreatif. Menjadi anak-anak yang critical thinking. Dia mempunyai pola pikir yang kritis. Iya. Yang itu yang diharapkan di masa yang akan datang. Iya, Keterampilan abad 21 atau 4C. Nah, harapannya kita tidak hanya mengejar academically, tetapi menyiapkan anak-anak kita mempunyai 4 keterampilan yang di abad 21 itu yang utama Pak Mas Gur. 4 keterampilan itu apa Pak Edi? Iya, ada critical thinking. Oke. Bagaimana anak menjadi kritis, Iya. ya. Kritis itu artinya bukan anak senang berbicara, bukan. Tapi dia bisa mengkritis sesuatu. Keadaan juga dikritis. Betul, juga ya. fenomena yang ada Fenomena, sekarang Pak Mas Gur. Kalau ada grup WA grup misalnya Iya, ya, iya. begitu ada share informasi, Iya. langsung di-share. Oke. Tapi anak-anak yang mempunyai critical thinking, dia nggak mudah percaya. Dibaca dulu. Dia bertabayun, Iya. cari di internet, betul baru dia mengerti. Critical thinking. Kemudian critical thinking ini menjadikan anak yang kreatif akhirnya, namanya creativity. Nah, kreatif ini menjadikan anak bisa bertahan hidup.
survival betul di lingkungannya. Oke. Begitu ada masalah, dia berpikir kritis. Oke. Apa yang saya lakukan ya? Muncul ide kreatifnya. Oh, saya harus begini. Sehingga nanti kalau kelak dia hidup di masa yang akan datang 421, Iya. begitu dia mendapat tantangan, dia bisa bersaing. Iya. Nah, yang ketiga adalah collaboration. Kolaborasi ini bukan berarti hanya dia bisa diskusi dengan teman sekelompoknya, Oke. bukan. Dia bisa berkolaborasi dengan narasumber, Iya. kolaborasi dengan buku, dengan internet, gadget. Anak yang pandai untuk mencari sesuatu di internet, itu adalah wujud dari collaboration. Yang terakhir adalah communication. Nah, ini. Anak-anak kita lemah dalam hal berkomunikasi, Iya, iya. apalagi komunikasi efektif. Iya. Ya, public speakernya masih rendah. Harapannya mereka bisa berkomunikasi yang efektif Iya. dan bahkan komunikasinya itu bisa meyakinkan orang lain argumennya. oke. Jadi lengkap. Kalau 4C itu dimiliki anak-anak kita, maka dia akan bisa hidup survive nanti siap di abad 21, Pak Iya. Maskur. Sehingga nanti akan siap menghadapi tantangan zamannya, Pak Edi. Betul, sepakat. Baik, Pak Edi, mungkin terakhir untuk dunia pendidikan, apa yang dapat Pak Edi sampaikan ya, setelah Pak Edi mulai dari SD, kepala sekolah SD ya, kemudian mengelola di LPI juga, Iya. sekarang ini di SMP Islam Sambil Halang Full Day School, mungkin ada beberapa hal yang nanti insya Allah harapannya dapat menginspirasi Oke. para Iya. pemirsa di rumah. Oke. Terima kasih, Mas. Banyak ada beberapa hal. Yang pertama adalah saya mengutip dari ungkapan dari Prof. Ibrahim yang sangat mendarah daging kami bahwa sekolah itu sebaik-baik orang yang ada di dalamnya. Iya. Jadi kalau orang-orang di dalamnya itu baik, Maka- maka sekolah itu akan menjadi baik. Artinya apa? Berarti SDM-nya yang menjadi utama dikembangkan. Yang kedua adalah ini adalah jargon dari Sabila sendiri yang saya bersama saat masuk ke SMP Sabila, bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, pasti bisa. Sehingga kami buat jargon untuk anak-anak semuanya. Begitu mengatakan SMPIS, maka semua anak menjawabkan yes I can, ya saya bisa. Karena saya yakin, kita harus yakin bahwa 50% akan tercapai kalau kita bilang sakit iya, seperti itu. Nah, kemudian di tim manajemen harus solid. Oke. Manajemen sekolah adalah berbasis sistem, bukan figur, bukan perorangan, tapi sistem. Siapapun nanti ada di dalamnya, kalau melakukan sistem itu dengan baik, maka akan baik. Gunakan standar operasional prosedur seperti itu. Yang ketiga, keempat adalah kuncinya inovasi. Ya, kuncinya adalah inovasi. Bahkan beranilah mengatakan bahwa one teacher, one innovation. Satu guru, satu inovasi. Inovasi apa? Sesuai dengan bidangnya. Kalau dia guru, maka harus punya inovasi keguruannya. Kalau dia adalah pengembang program kegiatan sekolah, misalnya di program ekstrakurikuler, maka harus ada inovasinya itu. Karena kalau tanpa adanya inovasi, maka tidak ada suatu perubahan. Apalagi sekolah swasta. Tanpa inovasi akan habis. Ya, digilas dengan inovasi-inovasi yang lain. Yang terakhir adalah bahwa semuanya pasti seizin Allah. Maka doa iya. Ada satu kata lagi untuk semangat kita dari Bapak Dr. Asyari. Bisa, tidak bisa, tidak bisa tidak. Artinya apa? Semuanya akan mungkin. Ya, semuanya akan bisa. Tetapi katakan iya bisa untuk menjadi luar biasa. Iya. Bukan berarti nama saya Baisa, Pak Maskur ya, beda lagi seperti itu. Oke, terima kasih. Itu Pak Maskur yang perlu saya sampaikan. Terima kasih Bapak Edi Ratomi Baisa SPD MPD, Kepala SMP Islam Sambil Malang Full Day School. Mudah-mudahan nanti ini betul-betul menginspirasi dan memang ini lahir dari pengalaman Mbak Edi ya, bukan ujuk-ujuk datang gitu ya. Oke. Baik pemirsa YouTube channel Sabilah Mendidik Indonesia, di masa pandemi COVID-19 semacam ini, dunia pendidikan juga harus bergeliat. Tidak hanya diam di tempat, menunggu kondisi ya. Harus bergeliat, berinovasi tadi kata kuncinya, berinovasi. Dan memang dunia pendidikan kita saat ini beda tentunya dengan dunia pendidikan jenengan semua, para orang tua ya, kita juga. Maka dari itu ada salah satu kutipan dari Qaul Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah yang berbunyi alimu auladakum fa innahum saya'isu fi zamanihim ghairu zamanikum fa innahum khalaqu li zamanihim wa nahnu khalaquna li zamanina.
Yang artinya, ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena hidup mereka tidak hidup di zamanmu. Sementara kamu sesungguhnya diciptakan untuk zamannya. Sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Ajarilah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Karena mereka hidup di zaman mereka, bukan zamanmu. Sesungguhnya mereka diciptakan untuk zamannya. Sedangkan kalian diciptakan untuk zaman kalian. Untuk itu tetap semangat bersama kami, Sabilillah Mendidik Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Idi. Sama-sama Mas Ger.